Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cindy Marcelinda dengan NIM 43322010057 dari kelas RKS 6B Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Audit dan Kebijakan Keamanan Cyber dengan dosen pengampu Bapak Antoni Haikal SST MT. Dan tema untuk tugas kali ini yaitu kontrol korektif, detektif, dan preventif. Nah, baik. Untuk soal pertama yaitu eh, apa perbedaan dari kontrol detektif dan korektif. Nah, berdasarkan hasil pemikiran saya, ada dua hal yang harus digarisbawahi antara kedua kontrol ini, yaitu waktu kontrol ini dilaksanakan dan tujuan utama dari kontrol ini dilaksanakan. Nah, untuk detektif sendiri, waktu kontrol ini diperlukan yaitu saat ataupun setelah resiko atau serangan ini berlangsung. Dan tujuan utama dari kontrol detektif ini yaitu untuk mendeteksi serangan ataupun resiko yang telah terjadi ataupun yang sedang terjadi. Nah, yang kedua untuk kontrol korektif sendiri, waktu kontrol ini diperlukan yaitu saat resiko ataupun serangan ini sedang terjadi ataupun telah terjadi, maaf, ataupun yang telah berlangsung. Dengan tujuan utama dari kontrol korektif ini yaitu untuk mengatasi dampak yang terjadi akibat serangan ataupun akibat resiko yang terjadi dan mitigasi agar kedepannya bisa meminimalisir resiko yang sama yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, kontrol detektif ini sendiri nggak akan cukup tanpa adanya penerapan dari kontrol korektif karena kontrol detektif ini dia hanya berfungsi untuk mendeteksi dan tidak ada aksi tanggapan dari deteksi yang dia temukan. Nah, baik untuk selanjutnya itu soal kedua yaitu analisis skenario. Skenarionya di sini saya ambil yaitu serangan dari mantan karyawan di suatu perusahaan. Nah, yang pertama yaitu kontrol preventif atau usaha yang dilakukan oleh si perusahaan. Nah, perusahaan melakukan enkripsi data, eh, membuat kontrak aturan kerja antara perusahaan dengan karyawan dan juga pembatasan hak akses karyawan sesuai dengan job desk-nya. Nah, kemudian lanjut ke kontrol detektif ataupun deteksinya. Di sini pihak perusahaan melakukan pemantauan aktivitas terhadap akun-akun karyawan dan juga melakukan audit log akses gitu. Nah, kemudian eh, jika memang terjadi suatu serangan ini, maka kontrol korektifnya ataupun kontrol tanggapan dari serangan itu yaitu pihak internal itu menghapus hak akses dan akun karyawan yang terlibat. Yaitu di sini karyawannya itu mantan karyawan dan juga nge-backup data eh, men- jika kemungkinan mantan karyawan ini menghapus data-data yang ada dan kemudian yang terakhir yaitu mentraining ulang seluruh karyawan agar hal ini skenario ini tidak terjadi ke depannya lagi. Dan untuk kontrol gagalnya sendiri di sini karyawan ini, si mantan karyawan ini bisa saja mengetahui akun kredensial dari teman karyawan yang masih bekerja di perusahaan itu. Jadi bisa saja pas saat masih bekerja, si mantan karyawan ini dia mengetahui akun si temannya, yang mana saat dia tidak bekerja, temannya ini mungkin saja masih bekerja. Jadi dia bisa mengakses data sensitif dari suatu perusahaan melalui akun temannya ini. Dan kemudian untuk soal yang terakhir yaitu apa sih contoh-contoh kontrol dari tiga kontrol itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari saya yang pertama untuk kontrol korektif sendiri yaitu menggunakan password dengan 12 karakter, terus melakukan pengaplikasian 2FA terhadap akun-akun yang memiliki
data-data penting bagi saya dan tidak menggunakan WiFi publik saat berada di luar, apalagi untuk mengakses akun seperti bank dan lain-lain menggunakan WiFi publik. Dan kedua, untuk detektif sendiri itu selalu aware atau selalu perhat- perhatian terhadap notifikasi dari perangkat ataupun dari lokasi yang tidak dikenal dan juga selalu memeriksa riwayat aktivitas dari akun-akun. Jika misalnya ada riwayat yang mungkin tidak kita lakukan, maka kita perlu nge-cross check lagi gitu. Dan untuk yang terakhir yaitu kontrol korektifnya. Di sini jika memang terjadi sesuatu aktivitas yang dirasa tidak pernah dilakukan, maka segera mengeluarkan akses akun itu dari seluruh perangkat yang pernah terhubung. Kemudian ngeriset passwordnya dan kalau bisa kalau memang sangat diperlukan seperti misalnya akun bank gitu ya eh, yang dirasa mencurigakan gitu, langsung menghubungi pihak IT dari si bank tersebut untuk mendapati tanggapan yang lebih lanjut. Nah, baik, sekian presentasi tugas dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.